Cuma kalau Ahmad Dhani mengklaim sebagai usulan yang out of the box, dalam bahasa bola saya menyebutnya usulan yang offside. Oke, tadi terjadi perdebatan menarik antara Bung Hendarsam dan Ketua Komnas Perempuan Mbak Andi Entriani. Tapi saya ingin kembali ke substansi yang kemudian tadi disampaikan, yang mungkin seolah-olah secara logika masuk akal. Kalau kita bicara soal Brazil, kita bicara soal Argentina, tingginya nggak luar biasa, nggak seperti Eropa dan seterusnya gitu ya. Tetapi infrastrukturnya juga nggak bagus juga sebenarnya kan. Ya nggak beda-beda jauh lah dengan Indonesia. Tapi juara. Ini tapi pemikiran papan atas gitu kan. Pemikiran rakyat jelata sepak bola ya. Ini tadi Bung Hendarsam ini kan saya menerjemahkan lagi. Jangan-jangan memang punya unsur dari gen. Oleh karena itu Bung Hendarsam berpendapat ya genetic development tadi. Atau kita tantang pakai pertanyaan saya tanya aja. Sebentar ini dulu. Tanya Messi misalnya, Thiago Messi. Nanti Silakan nanti jawab. Jangan-jangan apa yang disampaikan Mas Ahmad Dhani benar, itu menurut Bung Hendarsam. Meskipun harus ada pembuktian empirik secara saintifik, secara ilmiah di situ. Saya ingin ke Bung Toel. Silakan. Oke, saya ingin mendudukan pemikiran sepak bola karena saya seorang dan jawab ini juga ya insan sepak bola. Pasti akan terangkum. Oke. Konteksnya adalah rapat kerja DPR RI dengan PSSI terkait naturalisasi. Kenapa terjadi naturalisasi? Kita baca bahwa atmosfer iklim sepak bola kita sedang mimpi Piala Dunia. Sangat kebelet Piala Dunia, kan begitu. Mimpi Piala Dunia, lalu momentum ada, maka terjadilah naturalisasi yang kemudian sekarang menjadi demam. Maka kemudian muncul usulan dari yang terhormat anggota DPR, kan begitu. Kebetulan punya nama juga, jadi name make news juga, Ahmad Dhani. Cuma kalau Ahmad Dhani mengklaim sebagai usulan yang out of the box, dalam bahasa bola saya menyebutnya usulan yang offside. Offside. Saya mau pakai istilah bola. Kenapa offside? Kenapa offside? Karena secara sederhana sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Maksudnya apa? Tidak bekerja dengan cara seperti itu. Tidak bekerja dengan cara yang diusulkan Ahmad Dhani. Bahwa kalau ada mantan pemain bola di atas 40 dinikahkan dengan wanita perempuan Indonesia, lalu anaknya yang kemudian dibina gitu kan, jadi supaya jadi pemain bola hebat, itu nggak ada. Sepak bola tidak bekerja dengan cara itu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Sebelum masuk ke yang sepak bolanya, saya mau kasih kisah tentang kuda pacu namanya sekretariat. Di banyak olahraga itu tidak berlaku seperti di sepak bola, tapi di kuda oke. Sekretariat tahun 70 lahir dari pilihan kuda jantan ayahnya yang seorang champion yang punya spesifikasi kecepatan, Bodluller. Dia dinikahkan dengan induk atau kuda betina yang kuat dalam stamina, jarak jauh, endurance, something royal namanya, ada filmnya juga. Lalu kemudian dilatihlah anak kuda itu namanya sekretariat dan dia menjadi yang sangat fenomenal. Kuda pacu legendaris sampai sekarang karena dia dapat American Triple Crown. Jadi 3 kejuaraan berturut-turut yang sangat berkeras. Ada Kentucky Derby, ada Preakness, ada Belmont. Berturut-turut dan itu nggak pernah ada. Bung Toel, ini sebentar. Ini hewan ya, bukan manusia ya. Makanya. Okay. Itu terjadi. Maka saya tadi ada kalimat bahwa sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ya, sepak bola tidak bekerja dengan cara genetis seperti itu. Bahwa kemudian sekretariat setelah juara pensiun dan kemudian menghabiskan sisa hidupnya dengan membuahi kuda-kuda betina, bahkan sampai 600 kuda betina dan beberapa di antaranya juara, itulah yang terjadi di kuda pacu. Tapi di sepak bola caranya nggak seperti itu. Kalau kita bicara genetis, kita langsung aja ke empiriknya. Apakah pemain-pemain besar itu dari genetis ayahnya atau siapanya yang pemain hebat? Kita sebut Pele. Apakah Dodinho adalah pemain hebat? Enggak. Justru Pele memenuhi cita-cita ayahnya. Karena ayahnya menangis begitu berhasil gagal tahun 50 oleh Uruguay di Marakanya. Pele bilang ke ayahnya waktu itu, nanti saya yang bawa juara. Dan kejadian tahun 58. Waktu Pele usia 17. Apakah dia dari genetis yang hebat? Enggak. Kita bicara Maradona. Maradona dari genetis yang hebat. Yang sampai harus dikawinin dengan perempuan Argentina kan enggak.
Ini kisah nyata dalam sepak bola. Karena sepak bola kenapa indah? Karena dia menjadi arena, menjadi ruang di mana manusia menjadi hebat. Keluar dari kesulitan-kesulitannya. Pele dari kesulitan hidupnya. Maradona, Messi pun sama. Tadi Aiman bilang bahwa ada genetis nih. Brasil tingginya nggak sama, Argentina tingginya sama kita. Mengutip tadi. Messi itu defisit hormon waktu kecilnya. Yang butuh suntikan hormon tiap bulan. Yang orang tuanya nggak sanggup. Karena dia pekerja rendahan di Argentina. Jorge Messi itu nggak sanggup. Tapi dia punya bakat luar biasa, yes. Apakah bakat luar biasa itu dari Jorge Messi? Kan belum. Bukan dari seorang sengaja didatangkan, bukan. Itulah hebatnya sepak bola. Itulah keindahan sepak bola. Lalu Ronaldinho. Apa Ronaldinho sempat sama ayahnya bilang, berlatihlah, nggak usah pakai sepatu. Biar feeling bolamu bagus. Tapi begitu besar dia tahu bahwa sebetulnya kata Ronaldinho, bapaknya nggak sanggup beliin sepatu. Tapi dia jadi Ronaldinho, jadi hebat. Itulah keindahan sepak bola. Jadi saya bilang tadi, sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Itu dari kalau kita bicara yang besar-besar seperti itu. Balik ke Indonesia, Toel ngawang-ngawang, ngomongnya luar negeri. Kita bicara Sucipto Sintoro, Iswadi Idris, Roni Patina Sarani. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah pemain-pemain besar itu dikawinkan, andaikan, dinikahkan dengan perempuan Indonesia melahirkan pemain hebat? Enggak, belum tentu juga. Adakah anak dari pemain hebat yang kemudian jadi hebat? Sulit sekali, jarang sekali. Nanti orang akan bilang, netizen apalagi hater, Bung Toel nggak tahu aja. Ya, saya tahu. Cesare Maldini itu adalah pemain nasional Italia, anaknya lebih hebat. Tapi satu hal itu sangat jarang sekali. Dan reputasi Cesare Maldini namanya memang tidak terlalu ini. Tapi dia pemain nasional. Tapi kita lihat Pele anaknya. Apakah jadi pemain hebat? Saya tanya. Pele? Enggak ada. Hanya mediocre aja. Gitu loh. Apakah bawa Brasil jadi juara dunia? Enggak. Itu Pele. Maradona. Dari istri pertamanya anaknya perempuan. Dari hasil selingkuhannya di Napoli dengan Cristina Sinagra, Diego Sinagra pun jadi pemain mediocre aja, nggak muncul juga di Itali, dan mungkin kita semua nggak kenal namanya kecuali yang hanya bertekun di sepak bola, nggak jadi apa-apa juga, gitu loh, paham nggak? Jadi ada satu hal lain lagi bahwa anak seorang pesepak bola besar itu akan mendapat kesulitan psikologis yang luar biasa juga. Karena dia akan selalu dibanding-bandingkan dengan reputasi dan nama besar ayahnya. Saya harus fair juga begini. Itu kan kita bicara nama besar yang kemudian ekstrim. Kita bicara yang Indonesia. Bukan, maksud saya begini. Adakah kemudian penelitian misalnya di pemain-pemain bola yang timnya luar biasa, Brazil, Argentina, ayahnya merupakan pemain bola? Pertanyaan saya itu. Iya, makanya tidak jadi jaminan genetis itu. Tapi ada ya. Tapi ada siapa? Misalnya Itali, Maldini ya, dan makanya saya bilang tidak semua, tetapi hanya sedikit. Maldini misalnya kan, ya, sampai ke bawah. Bapaknya Cesare, Paulo. Tapi apakah anaknya Daniel bisa melampaui Maldini? Enggak bisa, Bos. Eden Hazard dan Torgan Hazard ya? Nggak bisa. Enggak, maksud saya gini ya. Enggak sini enggak apa-apa. Ini saya mendiskusi. Ya. Nama yang agak akrab dengan Toel misalnya. Ya. Sintayong. Itu punya anak dua juga pemain bola loh. Iya. 2 orang kan? Iya. Shin Tae-won dan Shin Jae-yu. Saya malah nggak tahu. Shin Jae-won dan Shin Jae-yu. Malah nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Pemain bola. Masuk di kelompok umur untuk Korea Selatan. Jadi begini, gitu, untuk kelompok umur gitu. Chef, Profesor, begini. Ya. Jadi kalau seorang sepak bola bisa dicontoh nih, ada depan kita lah, Christian Gonzalez. Itu akan jadi kesulitan sendiri buat anaknya. Setuju. Karena bapaknya begitu besar. Ya. Bukan salah, bukan. Tetapi anaknya akan diperbandingkan dengan bapaknya. Iya. Kita mau bicara yang lokal aja ya, kita bicara Sucipto Sintoro, pemain besar kita almarhum. Iswadi Idris, adakah anaknya yang jadi pemain bola? Almarhum Roni Patina Sarani, bapaknya begitu hebat buat Indonesia ini. Adakah yang jadi pemain bola anaknya? Enggak. Patrick Kluivert main. Oh, jago. Melampaui reputasi bapaknya enggak? Belum, tapi main kan. Zinedine Zidane, anaknya Enzo. Ada Zinedine Zidane, anaknya Enzo. Zidane. Melampaui enggak? Oke. Enggak. Nah, ada Justin Kluivert lumayan ya yang main di Bournemouth Son sekarang. Heung-min
Tottenham itu bapaknya pemain bola. Iya. Iya kan? Kemudian ada Lebih jago dari bapaknya. Shane Kluivert yang juga main di kelompok umur untuk Belanda gitu. Jadi kalau bapaknya jago seperti yang seolah-olah disodorkan untuk menikahi Oh, itu kalau perempuan itu, Indonesia, itu gak jamin. Kalau itu saya Soal setuju. genetis tadi, jadi saya mau bilang Bung Toel. gini loh sebentar. Messi kalau dilahirkan di sini dan besar di sekolah itu belum tentu jadi Messi. Enggak gini, maksud saya ini kita terlalu Evan Dimas kita terlalu hanyut dengan perbandingan tersebut. bukan, saya Makanya mau bicara dalam konteks bolanya. Ya, enggak, Evan bukan konteks Dimas bola. Ini kalau lahir di Spanyol, Luis Milla yang ngomong. coba nanti bisa Itu akan main di La Liga. Evan Dimas. Kalau yang tahu bakatnya Evan Oke, Dimas. ini kalau Evan Dimas Jangan. sana Jadi ya. di luar genetis seperti yang Aiman tadi sampaikan, apa yang penting dalam sepak bola? Football environment, football Betul. development. Ya. Apa yang dimaksud environment? Infrastruktur, coaching quality, competition, turnamen. Lalu yang akan menghasilkan ya faktor player. genetik apakah Nah, itu Faktor Maksud genetik, gini, sekarang gini. saya kasih contoh dari olahraga lain. Itu Kalau sama faktor genetik itu menjadi yang paling menentukan, tidak kita menentukan tapi jadi makanya, salah satu faktor. makanya itu tidak menjadi ini. Kita pernah punya pasangan medali emas Olimpiade Barcelona 92, Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Ini saya agak takut. Kalau itu menjadi sangat genetik, berarti Saya agak takut dari ngomong. Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti. Iya, Ini sebenarnya ini sebenarnya begini, jangan sampai nanti masyarakat bias. Iya, bias. Karena Terlalu bias. Oh, makanya Sebentar gini, karena komunikasinya Ahmad Dhani yang mungkin kurang tepat, lalu kemudian diartikan berbeda. pembahasan naturalisasi, Padahal jangan kebablasan. Ada genetik yang kemudian memang berpengaruh pada permainan Kalau bola. Jadi rumusan, gini. kalau rumusan Itu yang kita harus saya- luruskan. Kita harus jernihkan dulu itu. Jernihkan. Betul. bahkan Beda Messi sekali. lahir di Indonesia, apakah akan jadi Messi? Komunikasi Iya. antara Ahmad Dhani Makanya- dengan substansinya. Itu Apakah Messi jadi- lahir di Indonesia akan jadi Messi? Toel, Dibesarkan di iklim sepak bola Bung Indonesia. Toel, ini jangan hanyut Saya kita mau kepada bicara sana. dalam koridor Ya, sepak saya bolanya, pengen bicara, dalam saya pemikiran pengen sepak bicara bola. kita pada saya pengen bicara di masalah teoretiknya dulu. Bukan masalah empirik. Kalau diadu-adu masalah gitu, Bung Ege juga punya antitesanya terhadap hal tersebut. Jadi kalau kita hanyut kepada Pele punya anaknya siapa, bukan masalah itu. Ini ada dua Mau saya faktor. kasih tahu dalam Enggak, sepak bola, maka bukan, kalimatnya adalah bukan. sepak bola tidak bekerja dengan cara seperti itu. Memang tidak bekerja seperti itu. Yang saya nih ya, maka saya dari awal udah jelaskan bahwa ada dua faktor menurut saya yang orang awam ini. Faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor adalah genetik. Makanya kita lihat di Amerika Latin, di apa Kalau namanya rumus tuh. Yang menurut saya football environment. Dengar dulu. Setuju. Di Amerika Latin, di Rumusnya 4. Enggak. Tapi Sorry, saya sampai di situ Diabetes saja. Sampai ketika itu di apa nama itu diejawantahkan oleh Ahmad Dhani harus kawin dengan ini, harus kawin itu, saya tidak Kenapa sepakat Brasil dengan itu. yang 5 kali juara Piala Dunia tidak punya pikiran bahwa kita berharap naturalisasi mantan pebulu tangkis Indonesia untuk menikahi wanita Brasil sehingga kita punya juara dunia bulu tangkis. Ya. Kan nggak gitu juga orang Brasil. Tapi saya mau balik unsurnya itu 4 kalau menurut saya ya. Ya, nah. Genotip ditambah environment dan development sama dengan fenotip. Apakah itu nanti kita akan saat lagi taplap sama Kalau kami jadi Red juara Suara. Olimpiade lahirnya